Assalamualaikum Bu Fitra. Waalaikumsalam Bu Susi. Apa kabar nih sore nih? Alhamdulillah sehat. Bu Susi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nih saya dapat info Bu Fitra mau coaching nih dengan coachinya. Iya. Terus saya nanti diminta untuk ngamati. Begitu kah Bu Fitra? Iya Bu Susi. Oke Bu Fitra, sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada hari ini, saya mau menyampaikan rubrik penilaian coaching yang akan kita lakukan ya Bu Fitra. Kriteria penilaian coachingnya tentu sesuai dengan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu presence, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta mendengarkan dengan rasa dan alur tirta. Apakah menurut Bu Fitra kriteria tersebut ada yang perlu ditambahkan? Oke Bu Susi, saya sepenuhnya setuju dengan kriteria yang udah Ibu sampaikan. Saya merasakan kriteria itu mencerminkan apa yang harus saya lakukan di dalam coaching nanti. Sangat jelas dan terstruktur dengan baik. Terima kasih Bu Fitra, sangat positif sekali. Saya senang mendengar Ibu setuju dengan kriteria penilaian yang telah kita susun. Ini adalah langkah awal yang baik menuju proses penilaian yang transparan dan adil. Kolaborasi dan pemahaman bersama adalah kunci dalam menjalankan penilaian yang efektif. Dengan kriteria yang jelas dan disepakati bersama, kita dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang bermanfaat bagi kita semua. Apakah ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam hal ini? Apa yang lebih dipentingkan? Oke Ibu, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, sejauh ini apa yang sudah Ibu Fitra lakukan untuk meramu pertanyaan berbobot itu? Pertanyaan itu saya sampaikan, pertanyaan itu belum bersifat terbuka, kemudian eksploratif, di mana coach bisa menjawab sambil berpikir dan mengembangkan ide yang dimilikinya. Bagaimana menurut Ibu? Yang Ibu sampaikan sudah tepat sekali dan sesuai dengan ciri-ciri pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kita sampaikan tentunya berawal dari mendengarkan coachi dengan aktif. Dan ketika mengajukan pertanyaan, tentu kita harus melakukan dengan suasana hati yang santai, positif, dan memberdayakan. Ada lagi menurut Ibu kriteria pertanyaan berbobot selain yang tadi? Ada Ibu, kita bisa mengawali pertanyaan itu dengan menggunakan kata apa, bagaimana, kapan, dan di mana. Karena dengan menggunakan itu akan mengarahkan pertanyaan ke pertanyaan yang terbuka. Kemudian kita harus menghindari pertanyaan dengan menggunakan kata tanya mengapa, karena itu kadang bermakna judgment. Jadi kata mengapa dengan ganti dengan apa sebabnya atau apa yang membuat. Oke, pemahaman Ibu sudah sangat baik sekali dan nanti bisa Ibu integrasikan dalam praktek coaching yang akan dilakukan ya, sehingga coachi akan dengan sendirinya mengeluarkan ide atau potensi yang dimilikinya dalam mencari solusi dan permasalahan yang dihadapinya. Baik Ibu, terima kasih. Diskusi ini menambah pemahaman saya mengenai nanti bagaimana saya bisa meramu memberikan pertanyaan yang berbobot bagi coach saya. Iya Bu, saya merasa fresh kembali dengan diskusi ini. Oh iya, apakah kompetensi yang secara spesifik yang Ibu inginkan untuk saya amati? Saya ingin diamati pada bagian memberikan pertanyaan yang berbobot, karena bagi saya pertanyaan yang berbobot ini masih merupakan satu tantangan bagaimana meramunya biar itu menjadi suatu kalimat yang bisa mengeksplor kemampuan dari coaching. Oke, jika dilihat dari skala nilai 1 sampai 10, di mana posisi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang Ibu miliki saat ini? Sepertinya masih di posisi 5 ya Bu ya. Tapi
Saya kepikiran sih untuk meningkatkannya menjadi posisi 8 atau bahkan 9 seperti itu. Baik Bu Fitra, saya melihat Ibu keinginan yang besar untuk mencapai posisi angka 9. Apa menurut Ibu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Indikatornya adalah saya dapat merangkai beberapa pertanyaan yang berbeda yang memancing Koci untuk mengembangkan apa yang dia miliki, mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga saya harus tahu bagaimana mengolah kata menjadi sebuah pertanyaan yang bisa dijadikan Koci dalam menjawab dan menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Baik Bu Fitra, dengan indikator yang Ibu sampaikan, saya bisa melihat respon yang bermanfaat bagi pengembangan diri dari Koci. Apa harapan dari observasi yang kita lakukan ini, Bu Fitra? Harapan saya dari observasi ini adalah saya bisa menjadi seorang coach yang bisa membimbing Koci untuk menemukan, untuk menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga nanti dia bisa fokus menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik Ibu, harapan yang Ibu katakan menjadi sebuah sumber motivasi dalam mencapai keberhasilan coaching yang kita akan lakukan tentunya. Benar Ibu, terima kasih untuk semua masukan yang sangat menambah pemahaman saya mengenai proses coaching ini, yang menciptakan suasana dengan penuh kemitraan, menyenangkan, sehingga hasil yang dicapai oleh coaching dalam menyelesaikan masalahnya juga akan menjadi maksimal. Terima kasih Bu Fitra, proses diskusi ini sudah mengembangkan ide-ide yang selama ini masih tertidur dalam diri saya. Semoga kita bisa saling menjaga hubungan kemitraan ini. Baik Bu Fitra, silakan melakukan coachingnya. Oke, siap Bu Susi, terima kasih Ibu Susi. Iya, sama-sama Bu Fitra. Assalamualaikum Bu Fitra. Waalaikumsalam Bu Maaf Nisa. Ibu, terlambat kedatangan saya Bu. Tidak Ibu, silakan duduk. Oke, terima kasih. Bu Lisa, kabar-kabarnya ada yang mau disampaikan ini? Iya ini Bu, bukan sepertinya lah Bu, ini menjadi beban yang berat buat saya. Saya bingung dalam proses pembelajaran di kelas itu. Anak-anak saya di kelas itu kelihatan tidak semangat lagi Bu untuk belajar. Motivasinya turun, dan bagaimana ya Bu, kelasnya itu udah nggak terkondisikan kalau menurut saya. Begitu ya Bu ya. Jadi dari pembicaraan kita ini, apa ya ingin Ibu Lisa sampaikan? Ingin Ibu Lisa harapkan? Besar harapannya Bu, sangat besar sekali. Saya berharap anak-anak itu termotivasi kembali untuk belajar, semangat dalam proses pembelajaran, khususnya dengan saya secara pribadi ya Bu ya. Itulah yang saya inginkan. Apa yang sudah Bu Lisa lakukan untuk mencapai keinginan itu? Saya Bu sudah mencoba melakukan membuat kelas, yang pertama kali membuat kelas menjadi lebih nyaman, mengubah tata letak tempat duduknya. Saya juga sudah menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi dengan melihat bakat dan minat peserta didik. Jadi anak-anak itu masih tetap Bu belum bersemangat saya rasa untuk belajar. Baik, Ibu sudah melakukan banyak cara ternyata. Ada lagi kira-kira menurut Ibu yang bisa Ibu lakukan? Apa yang Ibu lakukan untuk yang lain? Kira-kira ada? Itu ya Bu ya. Jadi saya ingin mengupayakan menambah media sumber belajarnya Bu. Jadi saya merencanakan membuat video pembelajaran yang inovatif Bu,
yang sesuai dengan perkembangan anak terkini. Dan saya juga bisa menambahkan Bu untuk menggunakan HP mereka Bu. Itulah yang ingin saya lakukan. Itu keren sekali itu Bu, pastinya nanti anak-anak akan termotivasi. Jadi dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang paling segera akan Ibu Lisa lakukan? Yang paling segera itu saya mengupayakan video dulu Bu. Jadi video pembelajaran yang terkini yang ingin saya tampilkan ke peserta didik saya agar motivasinya mungkin lebih melihat video lebih enak gitu ya Bu ya. Nah, itulah yang ingin saya tampilkan. Baik Ibu, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan, menemukan, atau apapun lah yang bisa membantu Bu Lisa untuk melaksanakan ini dalam segera mungkin? Saya dalam hal membuat video mungkin saya belum begitu ahli. Jadi saya akan merencanakan memanggil tim IT di sekolah Bu. Jadi di sana tim IT itu ada tim pengembang sekolah yang bisa mengedit video ya Bu ya, video untuk anak-anak dengan memasukkan musik-musik terkini yang disukai para remaja. Itu Bu. Baik Ibu, bagus sekali. Mungkin dengan seperti itu Ibu akan melihat anak-anak itu semangat kembali. Bagus sekali yang Ibu sampaikan, mau bertemu dengan ahli IT, mau mencari video yang relevan dengan anak-anak sekarang. Kemudian apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang bisa saya tarik kesimpulannya, saya merasa tadi beban yang saya pikul sebelum berjumpa dengan Bu Fitra itu, gimana saya mencari solusinya. Setelah melakukan percakapan ini saya udah merasa lega Bu, udah merasa menemukan jawaban atas solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Lisa ya. Berarti dalam waktu dekat ini Bu Lisa akan segera eksekusi apa yang akan dilakukan untuk anak-anak. Dan saya ingin dengar cerita Bu Lisa seminggu lagi nih atau 2 minggu lagi tentang perkembangan anak-anak di dalam kelas. Terima kasih Bu Fitra. Ya, Terima Lisa, kasih. sama-sama. Cut. Kasihkan dulu. Bu Susi lagi super. Assalamualaikum Bu Fitra. Waalaikumsalam Bu Susi. Gimana nih kabarnya setelah coaching? Luar biasa sih, bahagia Bu Susi. Iya, kelihatan nih di wajah Bu Fitra bahagia setelah melakukan coaching. Iya Ibu, benar. Ibu benar sekali. Baik Ibu, bagaimana Ibu Fitra menilai diri sendiri pada format ini? Oke Ibu, saya merasa saya sudah melakukan dengan baik dalam beberapa aspek. Namun saya menyadari bahwa saya masih harus meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola pertanyaan untuk mendapat jawaban yang memberdayakan potensi dari coaching yang saya hadapi. Baik Bu Fitra, boleh saya menyampaikan ini hasil pengamatan saya? Silakan Ibu dengan senang hati. Baik Bu Fitra, mari kita mulai dengan mengacu pada catatan hasil observasi yang telah kita diskusikan sebelumnya. Selama observasi, saya mencatat beberapa hal yang ingin kita tinjau bersama. Pertama, dalam hal presence dan kehadiran penuh, saya melihat bahwa Ibu telah melakukannya dengan baik dan memperhatikan apa yang disampaikan Koci. Sama juga halnya pada waktu Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, pertanyaan yang Ibu ajukan sudah sangat baik dan Koci memberikan jawaban yang relevan dengan solusi dari permasalahannya. Terima kasih Ibu penilaiannya yang sudah diberikan kepada saya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, pada saat Koci menyampaikan idenya, saya mengamati Ibu memberikan jawaban yang menurut Ibu masih
harus ditambahkan dengan pendapat Ibu sehingga Koci bisa lebih memaksimalkan idenya dan segera melakukan rencana aksinya. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Iya Ibu, saya mengerti. Saya memang sedikit merasa eksplorasi saya terhadap ide untuk memancing ide kepada Koci saya masih agak terbatas. Benar apa yang Ibu sampaikan, mungkin ke depan mungkin saya bisa belajar untuk mengembangkan ide tersebut sehingga Koci lebih termotivasi juga untuk menggali dan menggali potensi yang dimilikinya. Baik Ibu, tentu Ibu Fitra sangat tahu sekali apa yang menjadi tantangan, apa ide dan langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Langkah-langkahnya saya akan lebih memahami apa itu coaching sehingga saya tahu ide seperti apa yang akan saya gali dan saya gali. Kemudian saya akan menemukan sumber bacaan yang lebih banyak mengenai proses coaching ini. Itu adalah rencana yang baik Bu Fitra. Saya akan mendukung Ibu dalam upaya ini dan membantu mencari sumber daya yang Ibu butuhkan. Baik Ibu, terima kasih banyak bantuannya. Iya Ibu, baiklah mari kita catat dulu semua ini dalam rencana pengembangan Ibu ya. Berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi? Potensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mendengarkan dengan aktif ya Ibu. Itu yang pengen saya kembangkan lagi, mendengarkan dengan aktif Koci sehingga saya bisa menggali dan menggali lagi ide, potensi yang ada dalam dirinya yang kadang tidak muncul mungkin. Berarti saya harus mendengarkan dulu alur ceritanya dan saya pengen lebih fokus lagi. Oke, terima kasih Bu Fitra. Saya berharap Ibu dapat menunjukkan perkembangan yang signifikan nantinya. Benar Ibu, terima kasih banyak. Dengan bantuan Ibu, saya merasa banyak berbagi ilmu tentang proses coaching ini. Kemudian dengan hasil observasi ini saya berusaha untuk meningkatkan apa yang sekarang masih menjadi tantangan bagi saya. Iya, terima kasih ya Bu Fitra atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa mengembangkan potensi kita semua. Iya, terima kasih juga Bu Susi, terima kasih sudah banyak berbagi. Iya, sama-sama.